Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewinta dengan NIM 23129083 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini kita langsung masuk ke pembahasan kita selanjutnya dari terkait materi kewirausahaan, yaitu strategi dari kewirausahaan tersebut. Bagian awal dari sebuah rencana dalam membangun sebuah usaha adalah tentunya perencanaan, di mana salah satu hal yang tertulis yang harus kita pahami berisikan misi usaha, usulan operasional, rincian-rincian strategi yang akan kita lakukan. Fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah untuk terakhir menjadikan sebagai pedoman dalam mencapai sebuah keberhasilan yang tentunya dalam manajemen dalam usaha kita sendiri gitu. Nah, mungkin dalam usaha orang lain gitu kan ya. Nah, dalam perencanaan ini ada juga 3 aspek yang harus kita ketahui dalam pengelolaan keuangannya itu sendiri gitu. Nah, yang pertama adalah sumber dana atau keuangan itu dari perusahaan kah, organisasi kah, perseorangan kah gitu ya. Nah, yang di sini harus dipikirkan bagaimana cara kita dalam menggunakannya, terus juga bagaimana kita mendapatkan dana tersebut gitu. Misalnya dananya itu dari perusahaan gitu, atau dananya itu dari pinjaman bank gitu kan. Nah, yang kedua aspeknya yaitu perencanaan dan penggunaan dana tersebut gitu. Nah, dalam ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah biaya awal atau permulaannya gitu. Yang kedua ada analisa dari peluang pokok itu sendiri. Nah, dari sini jangan sampai ada yang di luar kendali kita gitu kan, penggunaan dananya itu yang bisa menjadi masukan atau sumber di luar rencana kita itu sendiri gitu. Nanti bisa menjadikan tidak sesuainya atau tidak termasuknya dana tersebut ke dalam perhitungan yang telah kita buat gitu, atau yang akan kita buat gitu. Yang ketiga aspeknya yaitu pengawasan dan pengendalian dari dana itu sendiri. Hal ini sangat penting kita lakukan sejak awal kegiatan usaha itu kita mulai. Bagaimana suatu kegiatan barang dan jasa itu dihasilkan, bisa didistribusikan sesuai marketnya. Maka sesuai pemasaran itulah yang menjadi bagian yang harus kita kontrol sedemikian rupa, sedetail rupa. Karena semakin detail, semakin jeli mata kita dalam mengawasi, melakukan kontrol, dan melakukan kendali atas dana-dana yang dipakai selama operasional tersebut. Apakah kita akan rugi atau kita akan untung gitunya ya, nanti di dalam pengawasan dan pengendalian dari dana ini dapat kita lihat gitu. Nah, selanjutnya ada namanya pemasaran. Pemasaran ini dimana persoalan bagaimana suatu barang dan jasa yang di market kita itu bisa didistribusikan sesuai market melalui pemasaran, sehingga bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan di kemudian hari gitu. Pemasaran ini adalah salah satu cara untuk meneliti beberapa hal. Nah, untuk meneliti beberapa hal ini ada beberapa yang termasuk ke dalam hal yang bisa diteliti dalam pemasaran. Yang pertama itu adalah kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Nah, ini karena kita bisa lihat yang kita suka yang kita suka belum tentu cocok oleh orang lain gitu. Jadi oleh karena itu, dasar utama dari sebuah usaha itu adalah selera dari konsumen. Apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Nah, lanjut, yang kedua ada menghasilkan barang dan jasa. Maksudnya gimana gitu kan? Maksudnya adalah bisnis itu menghasilkan produk. Tentunya harus ada kejelasan dari kualitas produk yang kita hasilkan itu gitu. Kalau nggak ada kejelasan, nggak mungkin orang mau beli dengan
barang yang nggak ada kejelasannya sama sekali gitu. Nah, yang ketiga adanya harga sesuai dengan areal market konsumen yang ingin kita kejarkan. Karena nggak mungkin harga di desa lebih besar daripada harga pasaran yang di kota gitu. Nah, yang keempat ada pendistribusian barang dan jasa itu sendiri. Tempatnya di mana, seperti apa, dan bagaimana cara kita mendistribusikan kepada masyarakat-masyarakat di luar sana. Dan yang kelima adalah promosi. Sekarang kita sudah mudah dengan adanya media sosial memudahkan kita dalam mempromosikan suatu barang dan jasa yang kita hasilkan. Hampir semua media sosial bisa digunakan untuk promosi. Karena sebuah promosi itu berasal dari mulut ke mulut, dari medsos satu ke medsos lainnya yang bisa menyebar ke mana-mana gitu kan. Nah, untuk strategi nih dalam pemasaran kewirausahaan yang perlu kita lakukan sebagai wirausaha itu adalah yang pertama, perencanaan usaha itu sendiri yang tadi udah dijelasin pertama awal tadi kan. Nah, untuk perencanaan usaha ini kita mulai dulu dari penentuan kebutuhan, keinginan dari konsumen, terus juga wajib untuk melakukan riset pasar. Di mana riset pasar ini kita bisa melihat kebutuhan apa atau keinginan apa yang diperlukan oleh masyarakat sekarang. Seperti sekarang nih. Contohnya ya, sekarang ini pasti kita lihat banyak sekali di sekitar kita itu ada kafe-kafe yang didesain sedemikian rupa, semenarik rupa dengan corak, dengan model yang beragam-ragam. Itu tuh yang akan menarik daya minat masyarakat untuk datang. Seperti contohnya nih, anak muda sekarang itu sangat perlu tempat-tempat seperti itu. Misalnya untuk duduk, bercerita, berbicara, mengobrol dengan temannya tentang banyak hal gitu, sharing, mengerjakan tugas dengan nyaman. Tentunya masyarakat perlu hal tersebut gitu kan. Nah, yang kedua nih ada namanya mix marketing. Ya, di sini bagaimana kita membaurkan berbagai pola marketing, karena kita sebagai wirausaha itu harus kreatif gitu. Jadi kita harus mengembangkan beberapa pola-pola dalam marketing gitu. Nggak mungkin satu pola marketing saja. Tentunya kita menggunakan berbagai macam pola-pola marketing dalam membangun sebuah usaha kita untuk menjadi sebuah usaha yang besar gitu kan. Nah, yang ketiga nih ada yang namanya kiat pemasaran atau usaha baru gitu. Bisa kita mulai dari mencari peluang pasarnya, terus banyaknya barang yang kita butuhkan, dan target apa nih yang kita hendak capai yang diinginkan oleh para konsumen. Tentunya nggak mungkin sesuai dengan keinginan kita dong, karena kita membangun sebuah usaha itu karena kebutuhan dan keinginan dari masyarakat sekitar atau dari konsumen gitu kan. Nah, lanjut nih, terakhirnya nih kata-kata yang aku sampaikan buat teman-teman atau kalian yang bakal menonton video aku nih. Ketika kita punya mimpi untuk membangun sebuah bisnis yang sangat besar, kita harus bisa memulainya sejak sekarang gitu, sejak ini ya kan. Karena memulainya itu tentu dengan wawasan, pengetahuan dari segala sisi, nggak bisa dari satu sisi aja tersebut. Tentunya dari semua sisi, baik itu sisi manajemennya, keuangan atau waktu, dan sisi pengolahan dana atau yang lainnya, modal atau tenaga kerjanya. Tentu semuanya kita pikirkan dalam membangun sebuah usaha yang besar itu. Baiklah, sekian presentasi analisis yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan juga Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.